Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Goodness Mendestar tentang hati dan jiwa, apa kabar? Masih ya, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya ya. Dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Semoga buat sahabat aku semua yang lagi menderita sakit segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang lagi ada masalah problem ya, sebagai kehidupan ya, sebagai dinamika kehidupan kita mendapatkan problem, semoga segera diberikan jalan keluar ya. Dan untuk yang uh, menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Ada yang memuji kamu ya, dia rencanakan sesuatu ke kamu. Inilah tentang kamu. Ada seseorang yang merencanakan sesuatu ke kamu. Inilah yang dia rencanakan tentang kamu. Bagus ya. Masih bersama Gones Mendestar tentang hati dan jiwa. Jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan, dan selalu bersyukur dalam segala nikmatnya. Tentang kesuksesan apa ini kita akan lihat. Ada rencana apa tentang kamu ya, atau dia merencanakan apa tentangmu. Tentang apa ya, masih di pikirannya sih. Masih di pikiran dia ini, sepertinya masih di pikiran dia ini, masih ada di dalam pemikiran ya. Masih dalam pemikirannya loh, ada di pikiran yang selalu berputar-putar ya. Ada yang memuji kamu ya, tapi dia ini merencanakan sesuatu tentang kamu. Ini loh yang dia rencanakan tentang, oh, masih belum ada keberanian ya dia ya. Mungkin ada yang dekat sama kamu atau yang pernah memuji kamu cantik, kamu baik, atau apapun itulah. Intinya yang berbau-bau itu kayak nada-nadanya itu memuji, tetapi untuk mengagumi gitu lah. Ada kan yang memuji doang, tapi memuji untuk mengagumi. Nah, di sini nih terlihatnya ini orang ini atau dia ini orang yang memuji kamu, mungkin secara kamu nggak merasakan ya, tetapi pernah sedikit ingat sedikit gitu perasaannya. Ini selalu berputar, ini udah lama, ini sepertinya sudah memendam rasa ini lama ya. Kemudian dia cuma lewat pujian dia berani mengatakan, tidak berani memberikan rencananya tentang perasaannya. Di sini kita bicara tentang perasaan aja ya. Kalau yang kalian ingin di personal reading atau di general reading, tapi boleh di ini ya, boleh dipublikasikan. Kalau general itu boleh dipublikasikan, kalau personal itu pribadi ya. Boleh misalkan Des, aku mau diliatin dong keuangan ke depan atau ini ke depan, silahkan request saja. Kita berbicara tentang perasaan. Ternyata ini rencana dia ingin menyampaikan perasaan cinta. Ini cinta ya, ini cinta, dimana dua berputar-putar di dalam pikirannya. Cuman dia menunggu waktu tepat aja, berputar-putar ya. Tapi dia tetap masih ragu untuk melakukannya, ragu-ragu untuk memulainya. Malu mungkin ya, malu, bisa jadi malu. Kalau Gondes tuh malu tuh kalau mencuri itu malu ya. Terus utang nggak bayar tuh malu. Atau lebih parahnya tuh lagi nggak pakai baju di berjalan-jalan kemana-mana tuh. Ya, ini orang pernah kamu mengenal, ada. Ini yang terputus akan tersambung, yang lost contact akan terhubung kembali, yang intinya yang sudah cerai akan menjadi satu lagi.
orang, bukan orang baru ya, orang lama, dan kamu masih cinta pasti, ya. Dan kamu masih cinta, pastinya masih cinta, si sayang, semangat ya. Karena dia menyadari di sini kamu sebagai apa? Sebagai cahaya hidupnya, sebagai semangatnya, sebagai motivasinya, gitu. Jadi dulu waktu masih bersama mungkin merasa kamu tuh nggak penting gitu loh, bahkan kamu dicuekin gitu loh. Mungkin kamu dia nggak butuh kamu, seolah-olah seperti itu ya. Makanya jangan menyesal. Kehilangan itu, merasa kehilangan itu setelah berjauhan, setelah putus, setelah pisah, setelah nggak ada kontek-kontekan ya. Kalau cinta ya cinta, jangan setengah-setengah. Makanya kalau cinta itu ya sampaikan kata cinta itu sepenuhnya. Jangan semua jadi alasan. Alasannya aku belum mapan, alasannya aku belum siap, alasannya aku belum mampu, alasannya itu udah basi kayak gitu. Aku bukan marah sama kamu ya. Aku membicarakan tentang orang ini, orang yang punya rencana ke kamu ini. Makanya kalau kamu berpacaran atau menaruh sebuah komitmen tentang seorang yang sudah dewasa, dia akan membicarakan tentang masa depan dan tidak akan pernah tidak akan pernah melarikan permasalahannya atau tidak pernah mengambil alasan. Karena kalau menurut gue sendiri, kalau sudah cinta, sayang ya, dasarnya dari cinta itu adalah sayang, itu sampaikan sepenuhnya, sepulpulnya. Nah kalau ragu-ragu mending nggak usah. Jadi tidak jadi beban dan tidak saling membebani dan tidak saling menekan, tidak merasa tertekan maksudnya gitu. Dan kamu yang pasti kamu harus tahu ya, bahwa orang yang sayang cinta sama kamu dalam keadaan apapun akan tetap cinta, tetap akan sayang. Nggak ada batasan ini itu. Orang tua yang nggak ngeristuin. Cinta itu lentur ya. Kalau kita bisa meyakinkan pada orang tua, nggak masalah. Ya. Jadi kalau kamu memang cinta, memang sayang, dasarnya dari cinta itu adalah sayang. Dan memang kamu itu seorang yang dewasa. Itu pasti kamu tidak akan pernah melarikan diri dengan alasan apapun. Dengan alasan yang inilah, yang itulah, yang nggak mampu lah, yang belum siap lah. Kalau kamu belum siap, jangan pernah menjalin hubungan komitmen cinta. Tapi cukup berteman. Itu alasannya orang tuanya nggak merestui. Cinta itu lentur ya sayang ya. Aku ulangin lagi, cinta itu lentur. Cinta itu asal kita bisa meyakinkan ke orang tua bahwa kita akan mampu untuk menyelesaikan masalah yang ditakutkan orang tua itu apa. Misalkan takut nanti kamu sengsara, takut nanti kamu gak bahagia. Yakinkan bahwa ini adalah pilihan aku dan aku akan bahagia bersamanya. Itu namanya tanggung jawab dalam hubungan cinta. Tidak terus orang tua bilangnya gak setuju terus kalian mundur, kamu mundur atau dia mundur. Itu bukan sebuah dewasa. Itu hanya seperti ibaratnya cinta monyet. Cinta monyet itu cinta yang dibuat-buat ya, seperti itu ya. Jadi cinta itu lentur ya. Jadi cinta itu lentur, tidak mengenal alasan ya. Aku belum mapan, aku belum siap, aku belum itu mah alasan saja. Kalau kamu mendapatkan seorang seperti ini, lebih baik temenan gitu loh.
Iya, Nes, kembali-kembali itu karena orang tua nggak setuju. Cinta itu sangat lentur, sayang. Cobalah kamu untuk meyakinkan ke orang tua kamu, ya. Yakinkan ke orang tua kamu bahwa ini loh pilihan aku, ini loh aku akan bahagia bersamanya. Dan kamu harus bertanggung jawab, kamu berdua maksudnya. Seandainya nanti terjadi sesuatu di luar dugaan kamu, di luar yang seperti kamu yakinkan ke orang tua, kamu harus menyiapkan jawaban, ya. Karena kalau cuma hanya karena alasan orang tua nggak setuju, terus kalian mundur membubarkan cinta, menyakiti satu sama lain, ya misalkan orang tuamu yang nggak setuju, kamu juga sakit, dia juga sakit. Orang tua dia yang nggak setuju, dia sakit, kamu juga sakit. Sekarang gini, kalau Gondes tuh begini nih ya, ikutin dulu kita itu seperti bukan memaksakan, tapi meyakinkan orang tua bahwa inilah pilihanku, gitu. Nah, misalkan nanti gagal, suatu saat nanti kamu boleh mengikuti kata orang tua, ganti membahagiakan orang tua. Jadi intinya kamu berdua, kamu dan orang tua kamu atau orang tua kalian itu saling gitu loh. Orang tua kamu memberikan kesempatan kamu karena kamu meyakinkan bahwa kamu akan bahagia berdua bersama, dan suatu saat nanti kamu pun akan membahagiakan dia seandainya memang kamu nggak mampu menunjukkan apa yang kamu katakan. Itu sebuah kunci buat Gondes ya. Ada kalanya orang tua juga akan mengalah buat kita, tetapi ada kalanya kita juga harus mengalah pada orang tua. Dan orang ini ya ingin melakukan lagi kembali terhubung dengan kamu. Ini penyesalan ada di belakang loh ya. Tetapi semoga kamu masih bisa menerima. Dia sadar gitu loh. Kemarin kamu datang diabaikan saja, maksudnya tidak digubris. Seolah-olah hidup itu hanya dia saja, tidak ada kamu. Seperti itu. Ya datang sama kamu itu kalau ada kebutuhan, ngobrol aja, tapi nggak pernah sampai ke tujuan. Kenapa? Karena orang ini banyak alasan. Nah, sebegitunya sehingga terjadilah namanya perpisahan. Dan dia baru menyadari setelah kamu pergi, atau ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik, bisa kamu, bisa dia. Ya. Setelah dia pergi, kamu baru menyesal bahwa ternyata kamu membutuhkan dia dan kamu memang punya semangat itu kalau ada dia gitu. Sebaliknya pun seperti itu. Ini namanya nasi sudah jadi bubur, masih penting masih bisa, nasinya belum terlalu benyek. Kalau sudah terlalu benyek sudah nggak bisa di bikin setengah nasi sudah nggak bisa kembali kan. Akhirnya apa? Yang ngenes. Makanya jangan menggampangkan komitmen sebentar ya, karena ini loh aku nggak bisa begini loh, udah temenan aja, titik, temenan aja, jangan pernah jadinya nggak usah bikin komitmen. Jadi kamu juga lost karena kamu temenan sama dia aja, jadi kamu juga masih bisa cari yang lain. Kalau buat wanita itu kan kayak deadline ya, kejar deadline gitu. Kenapa Gondes bilang begitu? Maksudnya kejar deadline itu begini, wanita itu terbatas dengan umur, ya kan? Karena ibadahnya seorang wanita beda dengan ibadahnya seorang laki-laki untuk pernikahan ya. Ibadahnya seorang wanita itu ya kalau masih harus melahirkan, punya anak, ngurusin anak, ngurusin suami, itu kan kayak macam ibadah fisik ya. Kita harus kuat. Nah kalau sudah terlanjur larut kadaluarsa, usianya lebih tua, misalkan sampai 40 tahun, kamu hanya dijanjiin, kamu karena cinta banget sama dia gitu. Terus kamu menunggu aja, habis waktu buat menunggu seseorang yang endingnya nanti sudah 8 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun nikah, pacaran nggak nikah. Udah jemu, udah bosan, secinta apapun, keadaan kamu juga sudah tidak memungkinkan. Masih banyak daun muda. Intinya aku nggak menyalahkan kaum Adam ya, tapi kaum Hawa itu banyak menjadi karena di PHP, bukan di PHP, itu janji-janji, memang mungkin rencana manis ya, tetap sayang, tapi busit kalau seorang Adam nggak membutuhkan orang yang lebih muda. Karena seorang wanita itu mengurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangganya,
terkadang harus membantu suami bekerja. Jadi kalau kamu ada niatan menikah, segera menikah. Jangan dipikir nanti nggak makan, nanti makan apa, nanti anu apa. Cinta itu lentur. Kalau kalian memang benar-benar mencintai, semua akan dipanggul berdua, semua akan dipikul berdua. Kecuali cintanya cuma cinta kayak terpesona, cinta penasaran, cinta ingin merasakan, ingin merasakan. Seperti itu ya nanti paling bertahan seperti semusim jagung gitu 3 bulan. Ternyata nikah sama kamu nggak enak, ternyata kamu nggak ada uang, nah gitu. Tetapi kalau orang yang tulus nggak seperti itu, karena sudah dijanji di depan Allahnya, di depan Tuhannya, seperti itu ya. Ini sekarang tidak stuck kayak dulu ya, dia sekarang udah mulai untuk melakukan tindakan. Kalau kemarin stuck mungkin ya cuek sama kamu, ya papa sedikit-sedikit kamu yang salah, sedikit-sedikit kamu yang memang nggak bagus ya, seperti itu. Dibilangnya kamu itu terlalu menuntut atau terlalu menekan, padahal kamu itu tulus ya. Ya wajar lah kalau seorang wanita, seorang kaum hawa atau feminim minta segera dihalalkan tuh hal yang wajar gitu kan, karena ibadahnya seorang feminim menikah itu tidak cuma sebatas senang-senang jalan-jalan ke sana ke sini, tetapi harus benar-benar fisik ya, fisik. Nah, terkadang kita sudah bekerja di dalam rumah masih harus membantu mencari atau memberikan bantuan untuk biar cukup perekonomiannya, seperti itu kan. Jadi mohon untuk kaum adam ya, mohon paham kalau seorang feminim meminta dihalalkan itu bukan karena dia itu keburu nafsu, bukan, tapi ya itu ya kalau enggak ya enggak saja gitu. Jadi lebih tegas aja gitu, aku nggak bisa nikahin kamu, bukan nggak cinta tapi memang aku nggak mampu, udah sekarang kita temenan aja, selesai itu. Jangan iya kita nikah nanti 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi keburu nenek-nenek sudah nggak ada selera kamu lihat istri kamu. Ya kan. Nah seorang istri kalau sudah nenek-nenek juga sudah nggak ini, udah nggak pede kan ngadepin suaminya, walaupun umurnya mungkin seumuran gitu, udah nggak pede gitu loh, udah waktunya istirahat, udah lelahnya seorang lelaki dengan lelahnya seorang perempuan itu berbeda. Mohon dimaklumin halau kaum adam, kalau kamu menjalin komitmen tegaslah pada wanitamu mau dibawa kemana, nggak usah pacaran lama-lama ya, putuskan bahwa kamu mau menikahi dia dalam keadaan apapun, keadaan kamu dan keadaan dia. Mari kita untuk mencari sebuah kesepakatan kebersamaan mencapai sebuah tujuan, yaitu kayak kemuliaan pernikahan ya kan. Dia akan menghubungi kamu ya, yang terputus akan terhubung, yang lost contact akan berkomunikasi kembali, intinya akan balikan gitu ya, karena dia sadar kamu semangatnya. Kamu cuekin dikit dia aja nanti dia udah nyari kamu. Mungkin kemarin tidak ada kepastian, tapi sekarang dia udah mulai menemukan jati dirinya. Sebetulnya masih mencari jati dirinya, tapi di sini dia sudah merasakan terbentur oleh ini, bahwa tanpa kamu dia nggak bisa gitu. Semangatnya itu nggak ada, karena kamu seorang yang baik gitu, yang suka memotivasi, yang menyemangati, peduli, penuh ketulusan, kasih sayang, dan dia kembali sama kamu, ingin kembali sama kamu. Ini terserah kamu ya. Kalau kamu sudah nggak mau kembali ya udah, kamu udah capek mungkin ya, hidup ini kan penuh capek ya, seperti itu. Dia sudah lelah sendiri gitu, ternyata sendirian itu nggak enak. Ada kamu bisa tukar pikiran, ada kamu bisa, ada yang nyemangatin, ada kamu dia meriang, ibaratnya ada yang peduli ya, minimal nanyain apa, semoga cepat sehat gitu kan. Terus dia ada masalah bisa cerita sama kamu kan, walaupun punya teman banyak belum tentu ya bisa menceritakan ya seperti itu sama kamu gitu. Jadi jangan bangga buat teman semua yang punya teman banyak tapi mengabaikan ketulusan orang yang sudah tulus, itu jangan bangga ya. Orang yang tulus beda sama teman ya, teman suka itu banyak, teman duka itu sedikit, tapi ketulusan itu
bisa menemani kamu dalam suka dan duka. Begitu. Kamu banyak saudara, aku banyak saudara, banyak teman. Oke, banyak saudara, banyak teman. Di saat kamu sakit, yang paling cepat datang itu adalah orang yang tulus itu. Gitu. Nomor 2 adalah tetangga. Ya. Tetapi di sini terlihatnya seperti ini, rencana ini kan menjadi sebuah kenyataan. Akan menjadi sebuah kenyataan. Kalian akan bersama kembali. Kita lihat lagi. Bahagia bersamamu. Tercapai dan bahagia. Mungkin kamu juga masih cinta sama dia ya. Kalau ini lajang, ini single parent, akan mendekati kamu karena dia kepo. Tapi kalau yang sudah terputus, bercerai, terpisah, lost contact, akan terhubung kembali. Dan nanti akan terjadi modernisasi, perubahan lebih baik ke depannya setelah perpisahan terus sambung kembali. Ya, kita akan ambil lagi kartunya. Jatuh 2. Des ya. Sayang sama cinta itu levelnya tinggian mana? Cinta. Tapi lebih elastisan sayang. Kalau cinta itu putus, jarang yang bisa jadi teman, dan sayangnya hilang, cintanya hilang. Ya itu level tinggi tuh. Tapi egonya juga tinggi, egois banget itu. Cinta itu egois ya. Kalau Gones bilang cinta itu egois, karena merasa memiliki gitu. Tapi kalau sayang itu sepanjang hidup kita. Kalau sayang itu nggak pernah luntur. Ya. Saat kita masih tua pun sayang. Baik itu sebagai teman, baik itu sebagai kekasih ya. Ini kebalik ya tadi ya. Emosi. Ya. Emosional, sudah tidak ada lagi emosional di sini. Sudah hilang. Menjadi sebuah perubahan, menjadi lebih baik. Kan salah nih ya. Menjadi lebih baik. Kita akan lihat batu kompetitifnya 1 untuk menegaskan bagaimana sih perasaan seseorang yang punya rencana ke kamu ini. Cinta yang tulus. Terlambat nggak? Dulu kamu yang tulus sama dia, sekarang dia pun ternyata mempunyai cinta yang tulus. Mungkin sudah terporak-poranda dia ya, udah nggak sama kamu. Sang pasti ya, kalau orang menjalin sebuah hubungan itu bertutur katalah ya, resepnya di mana? Saling menghargai, saling menghormati, saling ngayomin ya. Setajamnya belati ya, lebih tajam lidah kalau berucap itu sangat menyakitkan. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Segala sesuatu, amarah pun itu pasti ada yang menimbulkan, tidak timbul dengan sendirinya. Seperti itu. Kalau kamu sayang sama dia, kamu masih sayang sama dia, hargain dia, hormatin dia. Mengerti lah, saling melengkapi. Dan sebaliknya buat seperti itu. Saling melengkapi ya. Cinta dalam konteks sayang ataupun cinta dalam sebuah hubungan itu yaitu jujur, setia ya, percaya dan saling menghormati, saling melengkapi. Intinya seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat untuk penegasannya.
Kita akan dilihat. Sabar untuk menunggu. Dia sabar untuk menunggu jawaban dari kamu, pastinya begitu ya. Sabar untuk menunggu, karena sekarang dia mempunyai ketulusan, cinta tulus. Masya Allah, kemarin gak tulus. Astagfirullah. Ini adalah general reading ya, buat sahabat yang ingin personal reading, monggo ya. Kalau mau request judul monggo, tapi harus dipublikasikan. Kalau request judul itu artinya general ya. Tapi kalau personal reading berbayar ya. Oke. Ya. Dia akan berjuang untuk bisa kembali sama kamu. Ini rencananya tentangmu ya. Dan ingin berkomitmen kembali, menjalin sebuah komitmen bersama kamu. Dan semua ini mungkin ya memang ada sih, ini di penegasannya ya, suka sama kamu, tapi cinta ya, di sini udah cinta ya, ini kemarin ya, sekarang udah ada ketulusan, dan diantaranya juga memang kamu menarik buat dia. Mungkin ada yang memang sudah terhubung sampai jauh ya, dan dia itu tidak bisa lepas karena itu juga, makanya dia masih sayang sampai sekarang, dan kemarin meninggalkan. Ini entah kamu entah dia yang meninggalkan, padahal ada ketulusan tetapi dia sudah meninggalkan kamu, atau sebaliknya ya, ini bisa vice versa. Yang pasti di hubungan ini sebetulnya ada usaha, ada komitmen, ada ketulusan, tapi awalnya memang dari suka saja, kemudian ada yang meninggalkan kamu, atau dia sekarang akan kembali sama kamu. Kalau kamu yang meninggalkan, artinya kamu yang akan kembali, atau dia menginginkan kamu kembali sama dia. Kalau dia yang meninggalkan, intinya dia ingin kembali sama kamu, atau sebaliknya kamu ingin bersama dia lagi gitu ya. Seperti itu rencana dia tentang kamu, karena kamu sosok yang dia inginkan, karena dia baru sadar di belakang kesini. Tadi dia ingin balik sama kamu, yang memang pernah terhubung dan terpisah, ingin balik sama kamu. Kita akan ambil 3 saja ya. Oke, 3 apa 2? 3. Merah semua ya. Kita akan baca pesan untuk kamu yang menonton video ini, yang menemukan video ini. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Ini prediksi, bukan untuk pedoman hidup sehari-hari ya, hanya untuk sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja. Mencintai dengan penuh kasih Allah ya. Seharusnya begitu, makanya saya tadi bilang, kalau mengatakan cinta tuh yang full. Kalau cuma ragu-ragu atau main-main nggak usah, tetap tegar ya, mempermainkan orang itu. Kalau bilang cinta ya cinta, berarti konsekuensinya ya menikah. Orang pacaran itu kan menikah. Kalau pacaran cuma main-main ya nggak usah. Egois ya, di hubungan ini ada egois, keinginan untuk pribadi ya, keras, egoisnya tingkat tinggi. Di sini ada energi apa aja, Des? Di sini ada energi Aquarius ya, terus kemudian ada energi Taurus ya, ada energi Capricorn, juga ada energi Pisces. Kita lihat ada energi Pisces, terus juga ada energi Capricorn kuat. Ada 3 energi yang sangat kuat, diantaranya adalah Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Itu saja. Selebihnya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Diantaranya apa, Des? Di sini terlihatnya Aries, tapi sedikit sekali ya. Oke.
Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap berjalan di rel kebenaran. Secinta-cinta apapun kamu, jangan pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sepingin-pinginnya kamu, ajak dulu dia ke KUA. Ya, nikahin aku dulu, baru kamu bebas melakukan. Itu namanya tegas. Ya, jangan maleot, nggak boleh. Ya, dilarang agama satu, dua dilarang negara. Melakukan hal-hal yang masih dilarang ya oleh peraturan gitu. Ya, kenapa? Kalau pesannya buat kaum Hawa, yang dirugikan kita. Ya, seperti itu. Ya kan? Kalau kaum Adam nggak terlihat jelas gitu. Ya, mudah-mudahan kalian terjauhkan dan terhindar dari hal-hal yang buruk, didekatkan pada kebaikan selalu. Bunda tidak boleh sudon dan kamu pun tidak boleh sudon, tetapi waspada wajib. Karena kita sebagai anak manusia yang tidak luput dari nafsu birahi apapun itu, jadi kita harus bisa mengontrol diri, emosi kita, keinginan kita, cinta kita. Ya, cinta adalah anugerah, Nis. Ya, cinta anugerah, tapi kita tidak boleh diperbudak oleh cinta. Oke, ada kesalahan dalam kondisi menestara tentang hati dan jiwa dan kepada mutlak milik sang maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.